Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersawi Nur Firmansyah dari kelas 10 MIPA 7 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai teks eksposisi yang telah saya buat dengan tema kenakalan remaja. Alasan saya memilih tema ini dikarenakan 5 tahun terakhir ini di Indonesia banyak fenomena mengenai kenakalan remaja yang terjadi. Sehingga saya tertarik untuk mengulasnya kembali ke dalam teks eksposisi yang telah saya buat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih inti, kita harus mengetahui mengenai definisi umum remaja dan kenakalan remaja itu sendiri. Definisi dari remaja itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang mengalami pendewasaan diri dari masa kanak-kanak. Sedangkan kenakalan remaja adalah kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang mengarah ke dalam negatif yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau seorang remaja. Tentunya, kenakalan remaja tidak terjadi secara spontan atau tidak ada sebabnya dong. Pasti ada sebab yang mendasarinya. Ada 2 faktor utama yang mendasari mengapa remaja melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, faktor dari diri sendiri. Artinya, itu kemauan dari remaja itu sendiri. Sedangkan yang kedua, faktor dari lingkungan keluarga. Biasanya mereka berasal dari keluarga yang kurang baik atau mempunyai sejarah yang kelam, baik dari segi ekonomi, tindakan orang tua, bahkan kekerasan fisik. Sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak ia dapatkan dari sebelumnya di lingkungan keluarga mereka. Tentunya tindakan-tindakan ini harus segera kita atasi dan kita cegah. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut membawakan dampak negatif bagi diri remaja itu sendiri dan diri orang lain. Kok bisa sih? Sekarang begini, pada contoh pertama, pada tahun 2016, UNICEF mendata bahwa 50% dari remaja di Indonesia telah melakukan kekerasan antar sesama remaja atau sering kita sebut dengan cyberbullying. Cyberbullying ini membawakan dampak negatif bagi para korban, bisa saja depresi, takut bersosialisasi, bahkan bunuh diri. Contoh kedua, pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pendataan bahwa 3,8% remaja di Indonesia telah mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Tentunya kalian tahu dong bahwa narkoba itu membawakan dampak negatif bagi para penggunanya. Nah, kalau sudah begini, 2 contoh tersebut dapat kita analisis bahwa contoh pertama merugikan orang lain, contoh kedua merugikan remaja itu sendiri. Tindakan fenomena kenakalan remaja ini mengundang para ahli untuk menyatakan pendapatnya. Contohnya adalah Profesor Dr. Endang Ekowani menyatakan bahwa kondisi psikologis seorang remaja beresiko untuk mereka melakukan hal-hal yang agresif dengan disertai ketidakpahaman mereka mengenai hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa orang tua itu kurang memahami dan memperhatikan mengenai kondisi psikologi seorang anak dan remaja. Mereka hanya memperhatikan kondisi fisik seorang remaja dan anak-anak mereka sendiri. Maka dari itu, marilah kita sebagai remaja harus pintar untuk memilih teman dan harus cerdas dalam bertindak. Dan sebagai orang tua, harusnya mengawasi anak lebih ketat dan memenuhi kebutuhan mereka secara selektif. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai teks eksposisi yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.